2 laga 7 gol, dan 2 laga tanpa kebobolan. Itulah yang dilakukan Persija Jakarta di 2 laga perdana musim ini. Meski terbilang masih dini, tapi jujur, kalau ngelihat apa yang ditunjukin tim ibu kota ini, kami pikir Persija adalah kandidat kuat juara musim ini. Pasukan dari Mauricio Souza itu menunjukkan level sepak bola yang sangat tinggi, dengan teknik, skill individu, hingga sistem permainan yang dominan. Persita dan Persisi yang jadi lawan Persija di 2 laga awal tak bisa berbuat banyak. Dan inilah cerita di balik kenapa Persija musim ini dapat disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal and a show like hell. Setelah musim lalu dapat disebut gagal total saat inkonsistensi membuat mereka gagal bersaing di papan atas. Musim ini, perubahan besar-besaran Persija sepertinya mulai menunjukkan hasil yang menarik. Start Persija di 2 pekan awal Super League 2025-2026 bukan sekedar bagus, tapi fenomenal. Macan Kemayoran melibas Persita 4-0 di JIS, lalu menang 3-0 di kandang Persis. Hasil ini langsung mengantar Persija ke puncak klasmen sementara dan membangun keyakinan bahwa mereka punya potensi besar untuk jadi kandidat juara yang sangat serius. Tentu ini bukan hanya karena 6 poin, tapi lebih dari itu. Persija punya semua aspek untuk mencuri gelar dari Persib, mulai dari kedalaman skuad, sistem permainan, dan kekuatan di setiap lini. Bicara soal lini pertahanan, musim ini masuknya sosok seperti Jordi Amat yang datang dari JDT, serta fullback kiri Alan Cardoso, benar-benar membuat pertahanan Persija sangat sulit ditembus. Perpaduan Jordi dan Rizky Ridho benar-benar membuat aura lini pertahanan Persija sangat mewah. Meski dengan usianya yang telah menginjak 33 tahun, membuat kecepatan Jordi amat berkurang. Tapi pengalaman, kemampuannya membaca permainan, dan build-up play-nya benar-benar berkelas. Experience Jordi bermain di Liga Inggris hingga La Liga nggak bohong. Dan pada akhirnya, chemistry-nya dengan Ridho benar-benar fantastis, mengingat keduanya juga sudah pernah main di timnas. Nah, menariknya saat salah satu dari 2 pilar utama Persija ini nggak bisa main, Jakarta masih punya Hansa Muyama dan juga pemain asing asal Brasil, Thales, yang bisa jadi opsi pengganti. Dan itu disempurnakan oleh fullback yang kuat seperti Alan Cardoso. Di salah satu postingan Persija, mereka pun mengunggah sosok kunci di balik pilar kuatnya pertahanan mereka dengan caption, "Another clean sheet in the back, solid as a rock." Bagi Jordi Amat sendiri, ia senang dengan apa yang ditunjukkan timnya. Ia pun percaya bahwa Persija punya tim yang potensial musim ini. Saya pikir semua pemain bermain sangat bagus. Performa yang sangat solid dari lini belakang. Carlos Eduardo jadi pemain yang sangat penting di laga ini versus Persis. Jadi saya sangat-sangat senang. Saya senang dengan 3 poin di laga tandang versus Persis. Kami tahu kami bisa melakukannya. Kami punya tim yang potensial dan bisa menunjukkannya hari ini. Jadi, performa yang sangat apik selama 90 menit. Tutur Jordi, sumber persija.id. Ya, jika lini pertahanan tampil apik dan solid dengan clean sheet yang mereka buat, maka di sektor lini serang, Persija punya monster-monster yang mematikan. Sebagai info, di sektor lini serang, Persija punya 2 penyerang asal Brasil yang mengerikan dalam diri Alano dan juga Maxwell. 2 pemain yang didatangkan dari Brasil itu masing-masing sudah mencetak 2 gol. Alano mencetak 2 golnya di laga kontra Persita, sedangkan Maxwell mencetaknya masing-masing di laga kontra Persita dan juga Persis Solo. Gak cuma mereka sih, Persija juga punya penyerang lokal yang mematikan dalam diri Axel Runtukahu, yang juga telah membuka keran golnya untuk Persija di laga kontra Persita. So, dari 7 gol yang telah dicetak Persija, penyerang mereka telah berkontribusi untuk 5 gol tersebut, dengan 2 gol lain dibuat oleh Rizky Ridho dan juga Gustavo.
Tapi tunggu, di luar kuatnya lini pertahanan dan tajamnya lini serang, lini tengah Persija juga menarik. Saat tim ini gak cuma meraih kemenangan, tapi juga menguasai permainan. Dari dua laga, kita melihat bahwa Persija selalu menang dalam ball position. Tim ini juga sangat sabar, jarang banget buru-buru naik ke depan. Mereka melakukan build up pelan, mencari celah, dan saat celah itu terlihat, dengan cepat bola berubah menjadi peluang berbahaya. Inilah yang menarik di Persija musim ini. Gelandang seperti Gustavo dan Sousa memberikan warna dan keseimbangan. Dan sekali lagi, ini adalah hal yang merubah wajah Persija musim ini. Fondasi tim Persija. Musim ini sendiri sebanyak 10 pemain asing yang Persija punya, mungkin dinilai banyak orang sebagai motor utama penggerak tim ibu kota. Tapi menurut sang pelatih Mauricio Souza, yang benar-benar menjadi pondasi kokoh tim justru ada di pemain lokal. Dan inilah yang akan membedakan dengan tim lainnya. Menurut sang pelatih, pemain lokal Persija punya kualitas yang luar biasa. Nama-nama pemain seperti Rizky Ridho, Hanif Syahbandi, Hansa Muyama, Witan Sulaiman, hingga kiper Andri Tani Ardiasa jadi tulang punggung yang sudah kenyang pengalaman. Mereka berpadu dengan bakat-bakat muda hasil pembinaan Persija yang jumlahnya sampai 13 pemain, seperti Arliansyah Abdul Manan, Vigo Denisa Putrananto, Muhammad Baihaqi Rifai, Cehan Palevi, dan Irham Nazova. Mereka meneruskan jejak junior Macan Kemayoran yang sudah lebih dulu naik ke tim utama, seperti Ilham Rio Fahmi, Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, hingga Raihan Hanan. Pelatih Mauricio pun memuji kualitas pemain lokal Persija dengan mengatakan level pemain lokal di sini sangat bagus, tapi kami harus lihat di mana para pemain bisa masuk skema. Sejauh ini Arliansyah, Rizky Ridho, Rio Fahmi adalah pemain yang selalu jadi pilihan utama. Dengan pemain seperti Witan, Hansamu, Hanif Syahbandi, hingga Doni Tri bisa jadi opsi dalam rotasi permainan. Oh iya, soal Arliansyah, Mauricio bahkan memberikan pujian khusus. Menurutnya Arliansyah adalah pemain yang berani dan punya mental bagus, meski terbilang masih sangat muda. Dan itu kenapa ia memberikan kepercayaan besar padanya. Dia bekerja dengan sangat baik, dia pemain yang sangat berani, masih muda tapi punya mental besar. Tentu masih banyak hal yang bisa ia tingkatkan, namun saya sangat senang dengan permainannya, ungkap Mauricio Souza, sumber Persija.id. Konsistensi dan tantangan tim lain. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi juara Liga 1 dan mengulangi prestasi di tahun 2018, Persija perlu tampil konsisten sepanjang musim. Apalagi musim ini tim-tim lain juga telah berbenah untuk mengisyaratkan bahwa mereka juga ingin meraih tahta tertinggi sepak bola Indonesia. Bali United contohnya, meski di 2 laga perdana mereka hanya meraih hasil imbang, namun tim benar-benar serius untuk kembali meraih gelar dengan mendatangkan banyak pemain dari Belanda. Dengan yang terbaru, ada Jordi Bruijn, gelandang serang yang dilahirkan Ajax, pernah main untuk timnas Belanda usia muda, dan musim lalu masih main di Heracles Almelo. Di Eredivisie sendiri, ia memiliki catatan 10 gol dan 11 assist yang menunjukkan kualitasnya. Lalu ada Borneo. Bersama pelatih baru Fabio Lafundes, Borneo melakukan perombakan skuad secara menyeluruh, melepas beberapa pemain, serta mendatangkan talenta lokal dan asing berkualitas. Nah, sama seperti Persija, dari 2 laga yang telah dimainkan, Borneo selalu menang meski dengan skor identik 1-0. Selanjutnya, jelas Persib Bandung. Meskipun di laga kedua mereka kalah kontra Persijap, namun Persib tetap Persib. Mereka adalah juara bertahan 2 musim ke belakang. Dengan perombakan skuad, tim ini jelas membutuhkan waktu beradaptasi. Tapi tentu, pengalaman Boyan Hodak dalam menangani tim akan jadi kunci. Kenapa Persib akan jadi musuh utama Persija musim ini? Ya, pada akhirnya, dengan kombinasi pertahanan yang rapat dan serangan yang tajam, serta sistem permainan pull-up dan penguasaan bola yang rapi, Persija Jakarta kami pikir sudah menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pesaing di awal musim, tapi benar-benar tim yang siap menantang tahta juara. Namun perjalanan masih panjang, konsistensi, mentalitas, dan kemampuan mengatasi tekanan dari rival-rival utama seperti Persib, Bali United, hingga Borneo akan jadi ujian sesungguhnya. Satu hal yang jelas, DNA Macan Kemayoran mulai kembali terlihat. Bila performa ini terus terjaga hingga akhir musim, bukan mustahil, Persija akan kembali mengangkat trofi dan mengulang kejayaan mereka di tahun 2018. Apakah mungkin? The Jack yakin ada optimisme.
tapi waktulah yang akan membuktikannya. They shot me up with saline to cure my dehydration.